Marquez gets set to start from pole position. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. 18 MotoGP World Champion is Marc Marquez. Oke teman-teman, sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP teman-teman. Selamat berbuka puasa kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat berbuka puasa. Dan sebelum ini ya, sebelum taraweh, Mimin ada berita sedikit ya, yang mana berita ini mungkin agak-agak membuat para fan Marc Marquez, terutama teman-teman semuanya dan kita semuanya mungkin agak sedih sedikit ya. Yang mana yang pertama ingin Mimin katakan adalah Marc Marquez memang sudah kita tahu ya, Marc Marquez absen di MotoGP Amerika dan digantikan oleh si ini ya, dan digantikan oleh Stefan Bradl lah. Yang kedua adalah Stefan Bradl mengatakan yang mana dia tidak mencoba dia tidak mencoba sasis baru di Jerez kemarin ya. Itu berita lagi yang kita bilang. Dan untuk ini dia, Stefan Bradl no he visto an chassis kalek ya. Yang ketiga adalah yang mana Marc Marquez sudah tiada pabrikan ya. Sudah nggak ada pabrikan yang mau menerima Marc Marquez ya. Itu berita yang perlu kita bahas atau yang perlu teman-teman ketahui ya. Oke, yang pertama adalah berita yang pertama yang ingin katakan adalah yang mana Stefan Bradl mengatakan saya juga belum pernah melihat sasis kalek. Stefan Bradl sendiri mengaku dia belum pernah melihat chassis atau kasis dari kalek ya. Yang mana Stefan Bradl mengatakan, apa yang bisa saya katakan? Saya belum melihat sasis kalek. Dari segi bentuk, saya tidak melihat adanya perbedaan dari versi sebelumnya, kata Stefan Bradl. Tes pertama dengan chassis itu mungkin ditunda hingga tes hari Senin di Jerez, karena sasis akan diuji terlebih dahulu di bangku tes HRC di Jepang. Namun kini Bradl harus menggantikan chip lagi. Perannya akhir pekan ini akan berbeda di Circuit of America. Kita akan melihat apakah ini trik yang bagus untuk Honda. Untuk Marc Marquez, gambar tautan ini bagus. Saya rasa ini bukan sirkuit untuk Honda saat ini, kata Bradl. Selalu menjadi sesuatu yang istimewa bagi saya dan sesuatu kehormatan berada di tim pabrikan Repsol Honda. Meskipun sekarang saya mengetahuinya dengan baik, karena saya telah melakukannya berkali-kali. Yang paling penting adalah kami mendapatkan poin saat kami bisa. Tapi aku tidak stres tentang hal itu sekarang. Saya tidak terbiasa dengan format baru dengan hanya 2 sesi latihan sebelum kualifikasi dan balapan, tambahnya ya. Refleksi terakhir yang dilakukan Bradl dilihat para penguji lain yang sedang mengikuti balapan di kota ya. Di sini ya, Stefan Bradl mengatakan dia tidak melihat bahkan tidak pernah mencoba karena apa yang dia coba itu tidak jauh beda dengan chassis yang lama ya, yang lalu ya. Ini Stefan Bradl katakan. Ini gambar sasisnya. Ini yang diambil oleh Motosan ya. Sasisnya sama seperti ini ya, seperti lain-lainnya. Itu yang dikatakan Stefan Bradl. Berarti Stefan Bradl mengatakan mana sasis baru katanya Honda ya. Apa Repsol Honda membuat kebohongan atau mengada-ngada?
ini satu perkara yang sangat tidak masuk akal ya. Apakah memang Repsol Honda atau Honda sendiri yang apa? Bisa kita katakan Honda ini permainan Honda atau gimana gitu. Sebab Stephen Bader mengaku dia tidak pernah melihat lagi ya, belum pernah melihat chassis yang aluminium ini yang baru ini belum pernah dia melihat. Berarti kalau dia belum pernah melihat, berarti Stephen Bader belum mencoba. Berarti yang kemarin dicoba di Jerez kemarin apa? Itu pertanyaan sekarang ya. Ini tanda tanya besar sekali. Ada apa dengan Honda sekarang ya? Dan itu saja untuk chassis sebenarnya. Dan untuk informasi lainnya adalah Marc Marquez dari polling ya, dari pilihan ya, dari pemilihan beberapa tim atau bukan falling in love ya, tadi falling pengambilan suara ya bagaimana tanggapan para beberapa tim ya terhadap Marc Marquez. Kalau seandainya Marc Marquez hengkang dari Honda atau di depak dari Honda ya, yang mana di sini seperti dikatakan oleh Bapak Lin Jarvis ya, mana dia? Marc Marquez selain Honda tidak ada yang selamat, atau Marc Marquez selain Honda. Polling Pedok mengungkapkan tidak ada pabrikan selain Honda yang menginginkan Marc Marquez ya. Berarti intinya di sini Mimin bisa katakan berarti di sini Marc Marquez harus buktikan atau Honda harus memberikan motor yang kompetitif supaya Marc Marquez bisa membuktikan kepada tim-tim lain ya yang bahwa Marc Marquez masih menggila parah ya. Ini jangan bilang Mimin gini itu, kita mengatakan apa adanya ya. Ini untuk informasi selapis misalnya, maksudnya untuk sekedar informasi ya. Berarti di sini Bapak Lin Jarvis mengatakan kalau di Aprilia mengatakan oleh Bapak Massimo Rivola, merekrut Marc Marquez bukan gaya saya. Kami memiliki kontrak dengan keempat pembalap hingga akhir 2024 dan kami sangat mempercayai mereka sepenuhnya. Saya juga harus mempertimbangkan anggaran. Di Yamaha bahkan tidak ada perdebatan. Saya tidak melihat tempat untuk Marc di Yamaha, kata Bapak Lin Jarvis. Dan Stephen Pereira, CEO atau CEO Pirelli Mobility AG dengan merek KTM, Gas dan Husqvarna juga tidak tertarik dengan Marc Marquez meski hubungannya dengan Red Bull. Jika dia menang, itu pembalapnya. Jika dia kalah, kesalahan akan ditimpakan pada motor saya, komentar petenis Austria tersebut. Dan pada dasarnya Marc Marquez memiliki dua opsi untuk musim mendatang. Apakah dia melakukan tahun terakhir dari kontrak 4 tahun yang menghasilkan sekitar 15 juta per musim, entah dia meminta Honda untuk penghentian lebih awal, tapi kemudian mengingat potensi kurangnya tawaran dari tim pabrikan lain, dia harus mengambil cuti panjang. Berharap selama ini sikap terhadapnya akan berubah. Berarti di sini ada beberapa tim memang sudah menolaknya ya. Kalau di Ducati mereka sudah memang tidak mau lagi oleh Bapak Gigi Dagnall dan Paolo Ciabatti dan Davide Tardozzi juga sudah mengatakan mereka sudah memiliki pembalap yang lebih handal lagi dan lebih muda lagi dari Marc Marquez. Dan Bapak dari Aprilia ini mengatakan mereka tidak ada gaya untuk merekrut Marc Marquez, dan untuk sebab kontrak para rider mereka sampai 2024 sana ya. Dan dari Yamaha juga dia mengatakan tidak ada tempat untuk Marc Marquez juga. Jadi di sini mau nggak mau Repsol Honda harus memberikan motor yang sangat kompetitif untuk Marc Marquez ya. Sekurang-kurangnya Marc Marquez bisa juara sekali lagi gitu ya. Mimin rasa ada permainan di dalam pedok Honda ya. Kita nggak tahu. Sebab nggak mungkin tidak bisa berkembang, sedangkan motornya motor berkembang, tapi
kenapa tiba-tiba jadi tidak berkembang gitu ya. Itu yang sangat informasi, untuk sekedar informasi teman-teman ya. Apapun cerita, apapun makanannya, yang pastinya yang Mimin yakin mereka akan memiliki Marc Marquez seandainya Honda memberikan motor yang terbaik untuk Marc Marquez. Kalau soal pengalaman, Marc Marquez sudah makan garam ya teman-teman ya. Tinggal dari pihak Hondanya saja teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk sekedar informasi yang sangat mungkin sedih lah ya. Oke, sedih apapun ceritanya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.